alamin. Selawat dan salam tak ubah pula kita haturkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat bulan kita bisa menjalankan syariat ini dengan benar. Seperti biasa, kajian ilmu ini setengah jam untuk pemaparan dan sisanya untuk tanya jawab sampai waktu subuh. Insya Allah. Kalau begitu bila diubah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lihat Nabi Islamiyah. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan sebelum kita mulai. Mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wa bi nikmatillah tatimus sholihah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Amin. Bapak Ibu dan sekalian yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan saat ini masih dalam keadaan iman dan Islam. Meski banyak rintangan, banyak tantangan, baik dari dalam diri kita maupun di luar diri kita. Semua bisa kita lalui dengan istiqomah, menjunjung tinggi menegakkan Islam yang akan membawa umat manusia di dalam kemuliaan, kebahagiaan, keselamatan, kesentosaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan keislaman itu bisa kita pertahankan sampai dengan datangnya ajal, jatuh tempo. Karena yang harus dijaga adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika orang mati dalam keadaan kafir, maka seluruh amal yang sedianya menjadi bekal, sangu dalam perjalanan kehidupan berikutnya yang menyenangkan akan hancur, akan rusak, akan batal. Sebab kekafiran di saat ajal tiba, maka mereka akan menjadi ashabun nar, menjadi penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka akan kekal di dalamnya. Tapi yang bisa mempertahankan dengan kesungguhan di dalam meniti jalan Allah sampai dengan ujung kehidupan dunianya, mereka semata mengharap rahmat Allah, kasih sayang Allah,
maka keburukan-keburukan yang lalu akan mendapat pengampunan, dan dia akan menjadi hamba yang dikasih, disayang olehnya. Karena itu, melihat apapun yang ada di sekeliling ini merupakan ujian yang diberikan Allah pada kita untuk lebih arif dan bijak di dalam mensikapi, penuh waspada dan hati-hati, agar yang sudah bisa kita istiqomahi ini tidak sampai membuat kita tergelincir. Di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-212, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan buat kita semua. Ya. 212. Surah kedua, surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lil ladzina kafaru hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Zuyina dijadikan hiasan, dijadikan indah, dijadikan penuh pesona, mengagumkan, membuat termangu-mangu dan terkesima, tak mau berhenti menatap dan tak mau beranjak pindah. Zuyina dijadikan indah, dijadikan hiasan. Lilladzina kafaru, bagi mereka yang kafir, bagi mereka yang ingkar dengan Allah, ingkar dengan hari akhir. Apa yang membuat mereka terpesona? Al-hayatud dunya, kehidupan yang dekat ini, kehidupan dunia ini. Jadi orang kafir itu terkagum-kagum dengan kehidupan dunia ini. Pokoknya puncak keindahan, kenikmatan, ya kehidupan dunia ini. Maka suasana hati manusia yang sudah cara Jawane kepencut. Nah, apa kepencut itu ya? Ya kepencut ya. Tertarik sekuat-kuatnya dalam kehidupan dunia. Tenggelam kecintaannya dalam dunia. Maka akan diikuti dengan sikap wayaskharuna. Mereka akan meremeh-temehkan, menghina, ya. Wayaskharuna, mereka itu meremeh-temehkan, menganggap remeh, enteng, bahkan nista. Wong iku nek nganggap remeh nang wong, iku biasa ngenteng nih. Terus ngenteng nih terus iso ngece. Ngece itu apa ya? Ngenyek itu ya menghina, menista, gitu ya. Minal ladzina amanu, dari mereka orang-orang yang telah beriman. Jadi dunia sebagai tempat kontestasi, kontestasi itu unjuk kebolehan, unjuk keokean. Nah, ada kontestasi politik, ada kontestasi budaya. Ya. Jadi orang itu melihat dunia ini sebagai tempat untuk menunjukkan kebolehannya. Ya.
maka apa yang ada pada dirinya itu pasti akan dianggap yang terbaik. Anggapan itu kemudian dibarengi dengan melampaui batasan, menganggap yang lain itu jelek. Orang itu kalau sudah bisa menganggap dirinya baik, umumnya menganggap yang lain menjadi jelek. Jelek itu pengertiannya adna minhu, posisinya lebih rendah dari dirinya. Ya koyok gayai Kang Iblis. Kang Iblis ini kan dia punya argumen ngaji nok watu ing iki ya nek kanggone sing tuwa serem tapi sing enom jadi gaya. Kang Iblis itu mengatakan ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Aku lebih baik dari dia karena aku dicipta dari api, dia dicipta dari tanah. Itulah kontestasi, lomba, adu kebolehan. Maka kecenderungannya menganggap yang selain dirinya akan lebih rendah darinya. Nah, orang kafir itu melihatnya standar duniawi. Ya. Jadi kalau toh memang Islam itu ajaran yang benar, kenapa banyak orang Islam yang melarat? Itu contoh sederhana. Jadi membuat narasi, memilih diksi yang intinya adalah mengeluk-elukan dan mengagung-agungkan duniawi ini. Ya. Apalagi kemudian berkembang pandangan-pandangan terkait dengan kapitalisme misalkan. Ya. Pandangan kapitalis. Ya. Atau kalau sekarang ini cenderungnya menjadi pragmatis hedonistik. Jadi pragmatis hedonistik itu apa yang enak yaitu yang baik. Apa yang enak itu yang baik. Yang mendatangkan kesenangan yaitu yang baik. Jadi apalah artinya hidup kalau tidak senang, berarti dia tidak baik. Nah, maka carilah kesenangan untuk mendapat kehidupan yang baik itu. Nah, padahal kesenangan itu lebih mengarah kepada nafsu. Lebih mengarah kepada nafsu. Jadi setiap keinginan orang yang diperturutkan pasti orang itu akan senang. Ya. Tapi kesenangan nafsu itu bisa saja merugikan karena nafsu itu memiliki kecenderungan untuk kenikmatan jangka pendek. Ya, sesaat lah, kenikmatan sesaat. Atau yang sering kita mendengar nikmat membawa sengsara. Nah, bukan nikmat membawa bahagia. Ya. Lah ukuran-ukuran duniawi itu menjadi fokus keindahan dari pola pandang orang-orang kafir. Nah, inilah yang sebenarnya perlu kita waspadai. Jadi prinsip kesejahteraan, kemakmuran di dalam kehidupan dunia ini kalau murni dari sisi pandangan orang kafir, ya namanya kemakmuran duniawi, kesejahteraan material itu, ya itu harus menjadi fokus, semuanya harus bergerak menuju kepada itu. Padahal kenikmatan-kenikmatan material itu sangat relatif dan sangat terbatas. Makanya kan kalau di kaidah ekonomi itu kan kepuasan di dalam manusia memenuhi kebutuhan atau hajat hidupnya itu sebenarnya sangat terbatas alat yang bisa digunakan itu. Nah,
Akibatnya orang bertengkar, orang berebut terhadap apa yang dianggapnya bisa memberikan kepuasan, bisa memberikan kesejahteraan, kemakmuran, tapi justru dia tenggelam dalam penderitaan. Gampangane, wong pengen sugih, tapi kerja keras, luar biasa, sampai lembur-lembur gitu ya. Tapi hasilnya adalah sifat medit, sifat bakhil. Padahal bakhil itu tidak pernah membuat orang bisa merasa kaya. Ada Linda Barbanel itu menulis psikologi uang, kekuasaan. Jadi uang dan kekuasaan. Itu orang semakin mencintai uang, itu semakin susah untuk menggunakan uang. Orang itu semakin mencintai uang, semakin susah untuk menggunakan uang. Wong goleki angel kok dientek-entekne. Goleki angel kok dientek-entekne. Maka ketamakan dan kerakusan itu lahir justru karena prinsip-prinsip ini tadi. Ya. Prinsip duniawi itu menjadi fokus utama. Maka ketika melihat orang-orang yang beriman, yang mana hidupnya itu mengalir bagaikan Bengawan Solo atau Sungai Bedadung, air mengalirnya itu, ya berliku-liku, berkelok-kelok gitu ya, air mengalir itu, dan membawa apapun yang ada di dalamnya, tapi dia tetap dalam keadaan sejuk, dalam keadaan tenang ya. Tetap dia mengarah kepada dunia ini sesuatu yang rendah, terus dilihatnya rendah ya. Makanya ada doa, ya Allah jadikan dunia ini di pandangan mataku sebagai sesuatu yang rendah ya. Supaya tidak menjadi orang yang kafir ini, yang kemudian melihat dunia ini akbar, dunia ini adalah sesuatu yang besar. Jadi saya katakan tadi, aneh, manusia mau memenuhi kepuasan hidupnya, memenuhi kebutuhan hidupnya agar menjadi yang sejahtera, berkemakmuran, tetapi usaha yang ia lakukan itu justru akan mengantarkan pada penderitaan jiwanya yang semakin berat. Makanya ketika dikatakan kepada orang kafir itu, anfiqu mimma razaqakumullah, qala alladziina kafaru lil ladziina amanu anut'imu man la yasha'u wa at'ama. Di surah Yasin itu, kalau tiap malam Jumat biasanya teman-teman sebelah itu membaca, dirutinkan ya. Ketika dikatakan kepada mereka agar mereka itu berbagi dari apa yang direzekikan oleh Allah kepadanya, mereka akan mengatakan, ngapain sih kita ngasih makan pada orang yang tidak diberi jatah makan oleh Tuhannya. Jadi orang melarat itu dianggap sebagai orang yang tidak pantas untuk mendapatkan kenikmatan, uluran tangan darinya. Bahkan kemelaratan dijadikan sebagai media untuk bisa mendapat yang lebih. Makanya posisi orang melarat, komunitas melarat, bangsa melarat, negara yang melarat, di hadapan mereka yang kaya, itu tidak punya daya saing itu. Maka untuk bangkit menjadi orang yang berdaya itu sulit kalau tetap menggunakan prinsip seperti itu. Karena kemelaratan itu adalah peluang bagi mereka. Ya, peluang bagi mereka yang punya modal tadi itu. Ya. Padahal Allah menyebut kami bagikan rizki dalam penghidupan kalian berbeda satu dengan yang lain, supaya setiap mereka mengambil peran sebagai penolong. Sebagai penolong. Yang kaya ditolong yang miskin ditolong oleh yang
kaya. Tapi dalam sistem kehidupan kafirin tadi ini, pola pandang orang kafir ini, justru kemelaratan itu ada peluang baginya. Maka orang-orang kafir itu akan bersorak-sorai dengan melihat keterbelakangan, kebodohan, kemelaratan kepada orang-orang yang beriman, dengan melecehkan dan menistakan pada mereka. Jadi jenengan itu kalau melihat dari sisi relasi ideologi, maka pandangan yang sangat kontradiktif antara mukmin dengan kafir itu nyata berjalan, dan ujungnya memang orang kafir akan membuat orang mukmin dalam posisi yang pantas untuk diremehkan tadi. Wa yaskarun. Tapi jangan khawatir. Walladzina taqaw fawqahum, sedangkan mereka yang tetap taat dengan Allah, keimanannya tidak goyah karena kontestasi tadi itu, dia tetap berpijak pada real kebenaran yang digariskan oleh Allah kepadanya, sehingga bisa menjaga diri dalam bingkai bertakwa. Fauqahum, mereka akan berada di atas orang-orang kafir. Tapi Allah menyebut yaumal qiyamah, pada hari kiamat, pada hari di mana kehidupan ini tidak seperti ini lagi. Ya. Jika hari ini kalian berebut untuk dunia, dan kemudian pada saatnya dunia ini sudah berujung, berakhir, maka siapa yang paling depan berebut dunianya, maka dia yang paling akhir dalam posisi akhiratnya. Jadi jenengan kalau melihat sepur nih kemauan, sepur sampai ketika berangkat ke barat, itu posisi jenengan adalah di ujung yang paling timur. Maka ketika sampai di barat, habislah kereta mau menuju ke timur, maka lokomotifnya itu berpindah, jenenganlah yang ada di depan. Gerbong jenengan itu ada di depan, sedangkan mereka yang tadi di depan berubah menjadi di belakang. Orang yang mampu melihat dunia ini dengan kacamata keimanan, sehingga tidak tertegun dan termangu-mangu oleh indahnya pesona kehidupan duniawi ini, dia bisa membawa dirinya dalam ketakwaan kepada Tuhannya, maka dia akan berada di atas yang lainnya pada hari kiamat nanti. Pada hari kiamat nanti. Jadi kalimatnya yaumal qiyamah. Jadi ini digoleki saiki ya ora ketemu sian. Ya. Digoleki saiki tidak ketemu. Lah kiamat itu kalau dimaknai yang pertama qiyamatus sughra itu kematian, dan qiyamatul kubra itu adalah hancurnya semesta. Secara pribadi, secara individual, orang yang meninggal dalam keadaan beriman, andai dia bertetangga dalam barzakhnya dengan orang yang meninggal dalam keadaan kafir, maka situasinya akan sudah bisa dilihat terbalik. Sampean urip tonggoan karo wong kafir nang donya iki, gitu. Sampean bolak-balik dinyek gitu ya. Nek perlu omahe sampean iku mergo elek, diuncali karo kotoran sampahnya orang yang kafir tadi itu. Tapi begitu sama-sama mati bareng, terus dikubur jejer, maka rumah kuburannya itu, rumah kuburnya itu berubah antara yang mukmin dengan yang kafir tadi itu. Tadi ini sampean saiki omahe akeh semute gitu ya. Soalnya orang sempat ngekei keramik misalkan ya. Ya ono apa kuwi kalau jengkinge ya ono
cacinge gitu ya. Mergane omahe ku ngono kuwi. Sementara yang ini emas permata, permadani macam-macam gitu ya. Nah, nanti kalau mati niku bareng terus jejer, kuburnya ku jejer. Maka sejak kematian itu namanya kiamat sughra itu, orang yang bertakwa kepada Allah, yang hidupnya dititi melalui jalan yang diberikan oleh Allah dengan orang yang kafir tadi itu sudah berbeda. Ya. Walladzina taqaw fawqahum, orang yang bertakwa berada di atas mereka. Nah, makanya di ayat yang berbeda nanti Allah bercerita sejak kebangkitan setelah dari kubur itu sudah terjadi fakta yang berbeda, di mana orang-orang kafir dengan orang-orang mukmin ketika berjalan menuju sing siji nanti menuju neraka, sing siji menuju surga. Tapi di papasannya ketika berjalan bangkit bersama dari kubur itu yang mukmin itu memperoleh cahaya, tapi yang kafir itu mendapatkan kegelapan. Jadi sing mukmin itu melaku itu enak, sing kafir itu melaku dalam keadaan meraba-raba, mukiban ala wajhi. Sing mukmin melaku lurus, sing itu tertelungkup belengan. Yang mukmin membawa air, yang kafir tidak membawa air. Perjalanan yang cukup panjang. Akhirnya teriak-teriak ini yang kafir itu ingin mendapat sebagian perbekalan dari yang dibawa saudaranya yang mukmin tadi itu. Minta, bu aku dikei seteguk airnya, bu aku diberi seberkas cahaya sinarnya itu. Maka orang mukmin mengatakan, kita sama-sama telah diberi oleh Tuhan, hanya saja kamu tidak membawanya, tidak membawa. Nah, maka apapun perlakuan yang diberikan oleh orang-orang dalam kehidupan dunia kita ini, yang kadangkala membuat kita semakin menderita, membuat kita semakin sengsara, harus kita kembalikan kepada dunia ini memang tempat Allah menguji kita, siapa yang paling baik di dalam berkarya, di dalam beramal, di dalam berbuat. Maka orang yang istiqomah dengan ketakwaannya bisa melintasi batas akhir duniawi ini dengan ukhrawinya, yakni pintunya adalah kematiannya itu, tempat transit karantinanya itu di kubur, di barzakh. Maka yang bertakwa akan berada di atas mereka. Wallahu yarzuqu may yasha' bighairi hisab, sedang Allah akan senantiasa memberi rizki kepada siapa yang ia kehendaki dengan tanpa perhitungan. Jadi kaya dan miskin itu sudah ada garisnya. Tapi menjadilah orang yang selalu mendapat kecukupan, ya, menjadi yang berkecukupan. Dan itulah oleh Rasul disebut orang yang kaya itu sebenarnya orang yang selalu berada dalam jiwa berkecukupan. Bukan karena berlimpah terhadap karunia yang ada, membawa orang semakin hidup dalam keutamaan, tetapi sikap laku mereka lah yang akan menentukan. Gak duwe sabar apik, gak duwe ngersulo elek, sugih sedekah apik, sugih medit elek. Ya, baik buruk sikap laku bergantung pada pilihan-pilihan dia di dalam memperlakukan anugerah karunia itu. Karena Allah sudah menjamin yarzuqu may yasha' bighairi hisab wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak perlu kita kemudian berebut dengan duniawi itu, karena sesungguhnya Allah sudah memberikan jatah yang pasti dengan apa yang pantas dan layak membuat kita baik dalam menjalani hidup ini. Ya.
Aku nyambut gawe sregep, aku nyambut gawe keras, cerdas, tuntas. Gitu. Tapi rezeki yang saya bawa pas-pasan misalkan. Sedangkan dia hanya juk tojuk. Apa juk tojuk itu ya? Berpangku tangan saja sambil nunjuk kiri kanan. Ternyata batine akeh. Mulih nggawa sak kadut, sak karung, gitu. Hasil daripada kerja yang cuman tunjuk kiri tunjuk kanan. Rekeningnya kebek. Lah nek kok rekening entek. Yarzuqu may yasha bighairi hisab. Kita tidak perlu galau dengan rezeki yang diberikan oleh Allah. Sepanjang masih melata, masih hidup, maka Allah berikan jaminan rezekinya. Nah, dulu manusia itu sebenarnya adalah umat yang satu. Dulu manusia itu umat yang satu. Kemudian Allah bangkitkan para nabi untuk memberikan peringatan dan kabar gembira kepada mereka, dan dibarengkan dengan para nabi itu Alkitab, panduan dengan benar, supaya memberikan status hukum yang diperselisihkan, yang dipersengketakan di antara manusia. Apik endi sugih karo melarat, apik endi wong macam-macam. Mereka berselisih, mereka berbeda, dan menjadi tajam perbedaan dan perselisihannya itu justru ketika mereka itu sudah mendapatkan penjelasan-penjelasan, tetapi jiwa mereka diselimuti dengan kedengkian. Wong iku nek ngaji terus niate ora bener, ilmune iku dadi pisau yang tajam untuk menggunduli atau menyakiti kepada orang lain. Ya kayak iblis mangwe. Ngerti asal usulnya malah gak ngerti cara untuk menggunakannya. Orang ketika sudah dapat penjelasan bahwa kehidupan dunia ini betul-betul menjadi tempat untuk mengujinya. Ketika pengetahuannya tadi itu dibarengi dengan kedengkian, yang terjadi adalah kebencian yang semakin tumbuh. Jadi ada egoisme keilmuan itu ya ada, Pak. Ya. Orang sampai halal darah orang itu ya karena gara-gara ero. Umpama gak ero ngono gak ngomong ngono. Gara-gara ero. Makanya ini a'udzubika min ilmin la yanfa, qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan berlindung darimu dengan hati yang tidak pernah khusyuk kepadamu. Lawang ilmu itu kanggo membuat jiwa kita tertunduk kepada keagungannya. Gimana kita bisa melihat semua yang ada itu keindahan irodahnya, keindahan kudratnya, kehendaknya, gitu. Tapi gara-gara duwe ilmu itu justru meremeh-temehkan dan yang lainnya, bersikap yang angkuh misalkan. Itu namanya egois keilmuan itu. Ya. Nah, karena itu kedengkian ini perlu dibuang, karena Allah mengingatkan kepada kita bahwa manusia yang pada saatnya itu pada awalnya satu pandangan, tapi karena dia dapat pencerahan yang beragam, tumbuh kedengkian di antara mereka, maka justru dia jauh dari kebenaran yang semestinya. Karena itu orang yang beriman dengan Allah sekali lagi akan Allah bimbing untuk menuju jalan yang lurus, ya, menuju jalan yang lurus, menuju kebenaran dan kebaikan untuk bisa menggapai kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita kembangkan apa yang sama, tapi ini membawa kepada
persilakan kalau waktunya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz dan moderator. Di surat Al-Baqarah ayat 212 bahwasanya orang kafir, orang yang ingkar, terpesona dengan kehidupan dunia dan meremehkan dan menghina terhadap orang-orang yang beriman. Secara kasat mata, boleh kita menemukan bahwa orang kafir itu pada umumnya lebih kaya daripada orang beriman. Ini apa ada keterkaitan dengan hukum menghalalkan segala cara Ustaz? Mungkin itu aja Ustaz yang kami tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, jadi orang kafir itu kan tidak memiliki prinsip kebajikan dan kebenaran hakiki ya. Jadi yang baik, yang benar, kalau tadi misalkan menggunakan istilah guna, bukan guna-guna lah ya. Sesuatu itu berguna saat sesuai dengan tempatnya, ketika sesuai dengan waktunya. Sesuatu punya nilai ketika berada di tempat yang benar dan di waktu yang tepat. Ya. Jenengan lungguh ning kene misalkan, lungguh ning kene tapi engko jam 7 misalkan. Ya sampean gak oleh iki. Gak oleh apa iki? Jamuan, gak boleh jamuan. Kan jamuannya mari sholat subuh, ya. Itu berarti sampean datang di waktu yang tidak tepat. Nah, ketika orang kafir tadi tidak diikat dengan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran yang hakiki, maka kita menyebutnya seperti yang jenengan katakan itu. Ya. Karena menghalalkan segala cara. Yang penting kemakmuran yang dimaknai sebagai kemudahan di dalam memenuhi kebutuhannya, keinginannya, ya, itu bisa terwujud. Apapun akan dia lakukan. Inilah sebenarnya yang bertolak belakang dengan keyakinan bangsa kita. Bangsa kita itu meletakkan ketuhanan yang maha esa, bukan keuangan yang maha kuasa. Kita ini kalau digiring dalam kehidupan yang materialisme murni, makna kesejahteraan, makna kemakmuran itu hanya identik dengan peningkatan apa itu istilahnya pendapatan per kapita manusia penduduk ini. Kalau hanya itu yang menjadi sasarannya, itulah kapitalisme murni. Dan itu bertolak belakang dengan keyakinan yang ditanamkan para pendiri bangsa kita, yaitu ketuhanan yang maha esa, bukan kekayaan yang maha kuasa. Ya. Maka selayaknya bangsa ini dibangun melalui bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Membangun spiritualitas, ya, dengan memberikan porsi yang seluas-luasnya di dalam pengamalan, penghayatan agama yang diyakini anak bangsa ini. Jangan dijadikan keberagamaan itu hanya seremoni saja. Ya, seremoni itu artinya acara-acara formal, bahkan kadangkala bercampur baur antara nilai agama satu dengan yang lain. Berikanlah keleluasan kepada anak bangsa untuk berdiri tegak di atas keyakinan masing-masing agama yang dianutnya, sehingga bisa membuktikan bahwa agama itu adalah sumber kemuliaan. Agama itu ada sumber martabat bangsa ini. Ya. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu sebenarnya arahnya ke sana. Cuman kita ini sering ternina bubukkan. Coba sampean lihat mana di dalam sila yang kelima-limanya itu yang secara eksplisit menyebut ekonomi gitu. Sampean golek ono. Yang ada adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ada kemanusiaan yang adil dan
beradab. Yang ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Mana ada kerakyatan yang dipimpin presiden misalkan, kerakyatan yang dipimpin oleh MPR gitu misalkan. Nggak ada. Yang ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu artinya apa? Artinya bangsa ini berdiri di atas nilai-nilai yang luhur oleh para pendiri bangsanya. Implementasinya itu bisa berubah sesuai dengan kondisi objektif, tetapi tidak boleh melanggar nilai-nilai itu. Prinsip dasar itu tidak boleh untuk ditinggalkan. Maka bicara kerakyatan, bicara keadilan sosial, disitulah terselip bagaimana kesejahteraan anak bangsa itu tanggung jawab bersama. Nah, untuk bisa sejahtera, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Karena sumber tanah air kita, ya, tanah air kita itu sudah merupakan anugerah yang luar biasa. Ya. Nah, kemari paloh Jinawi Toto Titi Tentrem Kerto Raharjo. Ya. Sudah luar biasa. Maka sebenarnya kisah Sabak, negeri Sabak itu kalau mau dikaitkan dengan kehidupan bangsa Indonesia, ini sangat relevan, ya, sangat relevan. Tanah-tanah subur yang akan menghasilkan pohon-pohon yang memberi kemakmuran, karena pohonnya diubah dengan tanaman-tanaman besi dan beton, itu mau diganti dengan tanaman besi dan beton, akhirnya yang dihasilkan bukan kemakmuran atas dasar kebutuhannya, tapi kesengsaraan atas dasar keserakahannya tadi itu. Ya, jadi melihat orang mukmin kenapa terbelakang dalam sisi ekonomi? Apakah karena prinsip yang dianut itu keliru? Tidak. Apakah karena prinsip orang yang menghalalkan semua cara itu kemudian bisa jadi kaya? Juga tidak. Memang sisi dohir begitu, tapi sisi batin, innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula kun. Ini cara Allah menguji kamu untuk lebih serius lagi di dalam usaha menjadikan dunia sebagai mazra'atul akhirah. Dunia sebagai mazra'atul akhirah. Jadi kalau orang kafir tadi seperti itu, kita tidak perlu melihat bahwa mereka mendapat kelebihan karena kecurangan di dalam mengamalkan ajaran yang menghalalkan segala. Tidak usah melihat itu. Nyatanya mereka punya norma yang akan diikutinya. Cuman normanya beda dengan norma kita. Kita semakin kaya, semakin banyak sedekah. Gitu kan? Hanya itu aja bedanya kan? Semua ingin jadi kaya. Masalah kaya dan miskin itu sudah ada alladzi qaddara fahada. Oke. Satu lagi Pak Sis, semoga Nggih, betul. Monggo Pak Sis. Jangan kebalik ya, pegang mic-nya. Terima kasih Ustaz. Bapak membaca menarik mengenai ayat 212. Saya jadi ingat pendidikan. Oh. Ini nggak ada kaitannya loh ya. Ini Ustaz, saya pernah membaca bahwa salah satu sebab hilangnya Islam itu adalah salah satunya adalah orang awam atau orang bodoh yang tidak sombong. Nah, kalau orang bodoh sombong kita ampun. Saya pernah mengalami bahwa orang ampun tidak bisa baca Al-Quran, tidak bisa sholat. Saya ingatkan baik-baik, jawabannya itu ya baik, aku rakyat tahu kowe. Nah ini orang begini ini diapakan kira-kira? Karena secara halus pada jawabannya begini.
sesuatu agak lain, sengaja saya nyari jenengan. Kemarin saya di WA ada orang tua yang masih sahabat meninggal, saya sholat goib. Bukan diketawakan oleh teman saya. Oh, turunan sholat goib itu. Sholat goib itu terjadi kalau antar negara katanya. Saya kaget jadi. Gimana menurut Ustaz mengenai sholat goib ini? Terima kasih. Sholat goib itu kan sholat yang mayitnya gak enek, mana ya? Sholat yang mayitnya gak enek. Kapan orang bisa sholat? Ketika mendengar kematian saudaranya. Loh, mati ini wis tahun biyen, Pak. Ya apa? Misalkan lagi krungu saiki, jenengan mau sholat, tidak ada masalah. Karena baru mendengar hari ini. Ya. Jenengan tidak sholat goib pun tidak apa-apa. Maka jangan tengkar gara-gara sholat goib. Mayitnya sudah nggak tengkar. Ya. Jadi artinya memang ada kisah mengenai itu, ya. Mengenai Rasul sholat goib itu ada ceritanya. Tetapi apakah dilazimkan? Di dalam riwayat tidak. Ya, dan dilazimkan kan mestinya Nabi ku sholat goib terus saya. Ya. Nah, oleh karena itu tidak usah tengkar gara-gara itu ya. Misalkan jangan disalahkan, tidak ada itu. Ya sudah, itu tadi itu jawaban yang pertama tadi. Aku berbeda dengan kamu. Ya kan? Aku berbeda dengan kamu. Maka perbedaan yang ada tadi tidak untuk disengketakan. Perbedaan itu kalau memang dalam ragam tanawwu, jenengan punya dalil, kenapa jenengan melakukan sholat gaib tadi? Saya punya alasan ini riwayat. Ya sudah. Yang dia bilang nggak ada itu, ya sudah. Ya, karena memang Nabi tidak melazimkan, terhadap peristiwa gaib itu tadi. Oh, saya ada kelompok pengajian yang hampir setiap ngaji ada permintaan sholat gaib. Hampir tiap ngaji ada permintaan sholat gaib. Dan itu dulu yang mandu kegiatan itu Pak Ali Nasor almarhum. Nah, ketika kita cari landasannya kenapa dia seperti itu, ternyata merunut pada yang itu tadi. Ya. Aku gak krungu ya, krungu ini saiki ya saiki aku sholat. Kenapa? Dia adalah orang-orang yang baik. Dia orang-orang yang baik. Pengakuan baik kita tidak cukup hanya aku ini tiang saya nopo tiang saya tapi waya sholat gak melok sholat, kan repot itu. Derek monggo niki jenazah badhe diberangkataken gitu. Niki tiang saya nopo tiang saya tapi sing ngomong saya itu tak delok orang melok sholat jenazah. Lah iki kan padha karo berangkat to kon tak sangoni tapi gak dikai sangu, tak sanguni tapi gak dikai sangu. Sangune ya kamu itu. Sholat itu kan Allahumma fir lahu warhamhu kan gitu kan doanya kan dalam waktu sholat. Ya. Jadi itu lah nek ketemu sing ngomong aku beda dengan sampean diapakno. Nah ini menariknya. Diapakno terus muring-muring sithik. Rada kereng sithik. Nah, diselaraskan, Pak. Jadi ketika ada yang berbeda itu ojo apa ya? Ojo rumangsa sing paling bener nek dhewe-dhewe itu nanti nggak akan bisa berubah. Diselaraskan artinya gini. Kira-kira dia bilang aku beda karo sampean. Itu kan karena dia melihat kalimat awal jenengan tadi yang membuat dia sensi berbeda. Coba kemudian diteruskan. Ya, jarine awak dhewe iki ndek filsafat putihe beras iku duduk mergo duduk mergo mesin gilingane sing itu. Tapi karena gesekan antar butiran beras tadi itu. Lah jenengan terusaken niku gosak mawon. Tapi pun gosak-gasak. Gosak-gasak digawe nanti itu. Ya, gesek. Nanti kehangatan hubungan itu menjadi penting, Pak. Makanya terhadap yang punya prinsip yang berbeda itu harus kita akui perbedaannya, kita hormati perbedaannya, kita tempatkan pada tempat yang semestinya, lalu terjadi dialog, terjadi diskusi. Kemarin datang tamu ke rumah, menanyakan, Ustadz, ngapunten saya ngisi ngaji di masjid ini, tapi saya belum sempat sowan ke jenengan. Saya bilang, ngapain sowan ke saya? Itu bukan masjid saya.
gitu. Itu masjidnya umat ya. Kalau mau sowan ya sowan kepada semua yang hadir yang ada itu. Dan jenengan kan termasuk orang yang dianggap tokoh di sini. Nah, saya ini tokoh tah. Koyo enggak di toko aku sih aneh. Nah, saya ngobrol-ngobrol intinya apakah saya kalau ngaji pakai mic yang di luar atau saya pakai mic yang di dalam? Karena jamaah itu minta pakai yang di luar, ada yang pakai di dalam. Saya bilang, loh aku ki duduk jamaah kok sampean takoni aku yang ngono. Kan di voting aja kalau memang jumlah jamaahnya itu. Tapi prinsip begini. Orang yang arif, orang yang bijak, itu misalkan kalau menggunakan media yang keluar di mana orang lain akan mendengar, bahkan lain agama juga mendengar, memang kita dianjurkan untuk memilih diksi yang lebih terbuka. Diksi yang lebih terbuka. Terbuka itu artinya apa? Pahamnya jangan eksklusif. Sampai ngaji kitab misalkan, kitabnya yang diwaca takrib gitu ya, atau Fathul Qorib, atau Bajuri sarahnya, atau Kifayatul Akhyar gitu ya. Lah, kalau sampai baca kitabnya itu kan kitab-kitab yang nilai instruksinya itu adalah Syafi'iyah. Ketika sampai ditanya, apakah sentuhan kulit itu membatalkan wudu? Nah, ketika jenengan itu komunitasnya memang komunitas yang homogen, ya sudah, ngaji kitabnya begini, ya cukup dengan itu. Artinya ketika suaranya hanya di dalam, pakai itu. Tapi kalau suaranya keluar, di mana ada orang yang punya paham berbeda, terus sampean mengatakan tidak sah kalau tidak begini, itu berarti sampean kan menjustis terhadap perbuatan orang lain menjadi tidak sah. Harusnya ditambahi dengan ini pandangan Asy-Syafi'i atau ini Syafi'iyah, sedangkan pandangan Hanafi, pandangan Maliki punya perbedaan di mana ini tidak membatalkan. Titik. Itu artinya kita lebih terbuka. Maka seperti Pak Sis tanya, enak diapakno wong iki? Mosok dikaploki, Pak. Nah, nek di forum tertutup boleh saja ngomong gitu. Tapi forum terbuka ya enggak boleh dong. Diselaraskan. Mungkin cara kita nyampaikan, mungkin nilai kebenaran yang kita tawarkan itu masih perlu bergaining posisi dengan kebenaran yang mereka miliki. Nek perlu sampai wajadilhum billati ya aksan. Berdebat dengan dasar ilmu. Podo-podo gak ngerti ini debat ya tambah kacau nanti ya. Ya. Oke, jadi 2 sudah Pak ya terjawab ya. Jadi makanya yang terpenting di dalam kehidupan agama itu bagaimana Islam kita itu membawa kebahagiaan dan keselamatan hidup kita dan orang-orang yang bersama dengan kita, ku anfusakum wa ahlikum naro. Kemudian merambah kepada orang-orang yang memusuhi kita, membenci kita, agar mereka itu berubah pandangan, ternyata tidak seperti yang mereka asumsikan keberislaman kita, keberagamaan kita. Nah, sekarang pemerintah menyebut moderasi. Kita dari dulu mengatakan wasatiyah, ya, wasatiyah, tengahan di dalam beragama, sehingga agama menjadi sumber kebahagiaan dan kesejahteraan bagi umat manusia. Memuliakan agama, memuliakan kemanusiaan. Terima kasih.